Sebelum melangkah jauh ke materi, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa like, komen, dan share agar kalian dapat menerima notifikasi pemberitahuan terbaru dari update-update soal dan tugas yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Muktiono. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Pak Wahyu atau panggilan lain, yang penting nama saya. Saya merupakan salah satu guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MTS Nurul Huda Ngawen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyapa kalian. Semoga kalian di rumah dalam kondisi sehat walafiat tanpa suatu hal apapun. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang di MTS Nurul Huda Ngawen dan selamat bergabung bersama kami belajar menimba ilmu. Semoga ilmu yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Nah, pada kesempatan pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai kontrak belajar. Ada beberapa hal yang ingin saya utarakan mengenai kontrak belajar. Dalam pembelajaran IPS ada beberapa aturan, terutama pembelajaran online. Yang pertama adalah sebelum belajar, kalian diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu, mengerjakan tugas paling lambat jam 14.00 WIB pada hari tugas diberikan. Misalnya, tugas diberikan hari Senin, kalian nanti jam 2 harus selesai. Menghindarkan kalian nanti akan tertunda pekerjaannya. Berikutnya adalah siswa dilarang mengaktifkan aplikasi lainnya belajar daring selama pelajaran berlangsung, kecuali jika diminta oleh guru. Siswa harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Berikutnya, jika ada pertanyaan, wajib mengucapkan salam terlebih dahulu. Siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran. Apabila tidak mengerjakan, siswa harus melengkapi dengan cara remedi. Berikutnya, siswa harus menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh siswa. Nah, itu beberapa kontrak belajar saya selama pembelajaran daring. Jadi cukup simpel sekali. Yang penting kalian menaati semua peraturan yang ada. Insya Allah proses pembelajaran pun akan berlangsung dengan baik. Berikutnya adalah saya ingin menyampaikan beberapa bab dan subbab pada semester 1 ini di kelas 7. Ada 2 bab yang harus kita pelajari. Bab pertama adalah mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Pada bab pertama ini ada pun subbabnya. Subbab pertama adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Materinya adalah yang akan dipelajari pada bagian ini atau materi esensialnya adalah yang pertama syarat-syarat terjadi interaksi antar ruang. Kemudian ada persebaran penduduk. Yang subbab kedua adalah letak dan luas Indonesia. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah yang pemahaman lokasi melalui peta. Yang kedua adalah mempelajari letak dan luas Indonesia. Subbab berikutnya adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Adapun materi yang akan kita pelajari mengenai yang pertama potensi sumber daya alam Indonesia, yang kedua potensi kemaritiman Indonesia. Subbab yang keempat adalah dinamika kependudukan, terutama dinamika kependudukan yang ada di Indonesia. Adapun beberapa bab yang akan kita pelajari atau materi pada subbab ini adalah yang pertama jumlah penduduk, kedua persebaran penduduk, ketiga komposisi penduduk, keempat pertumbuhan dan kualitas penduduk, yang kelima adalah keragaman etnik dan budaya. Berikutnya adalah subbab kelima, yaitu kondisi alam Indonesia. Pada subbab kelima ini ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah keadaan fisik wilayah, kemudian adalah flora dan fauna. Yang berikutnya adalah perubahan akibat interaksi antar ruang. Pada materi ini kita akan belajar mengenai yang pertama, ada perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, ada perubahan orientasi mata pencaharian.
Yang berikutnya ada perkembangan sarana dan prasarana. Berikutnya adalah adanya perubahan sosial dan budaya. Yang terakhir, materi terakhir pada subbab ini adalah berubahnya komposisi penduduk. Itu tadi beberapa subbab yang akan kita pelajari pada bab pertama. Berikutnya adalah bab kedua, yaitu mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Adapun beberapa subbab yang akan kita pelajari pada pertemuan bab 2 ini. Yang pertama adalah interaksi sosial. Materi yang akan kita pelajari mengenai pengertian dan syarat interaksi sosial. Kemudian ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang berikutnya adalah pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan. Elona ya, Dek. Yang berikutnya adalah subbab kedua mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Yang ketiga yaitu lembaga sosial. Materi yang akan kita pelajari mengenai pengertian lembaga sosial dan jenis serta fungsi lembaga sosial. Nah, itu ada beberapa bab dan subbab serta materi yang akan kita pelajari pada pertemuan semester 1 ini. Nah, semoga kalian selalu semangat dalam mengikuti pelajaran saya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan selalu berdoa semoga kita diberi kemudahan, kesehatan, dan jangan lupa semoga selalu berdoa semoga wabah dan pandemi yang ada di dunia ini terutama di Indonesia segera berakhir dan kita bisa belajar seperti sedia kala. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.